Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dengan NIM 2020188040. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Pengelolaan serta Metode Penyimpanan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Baiklah, di sini dimulai dari yang pertama pendahuluan. Latar belakang saya mengambil penelitian ini karena pengelolaan obat merupakan salah satu bagian manajemen rumah sakit yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan secara paripurna. Pelayanan farmasi rumah sakit salah satu yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu dan bertanggung jawab pada penggunaan obat yang aman dan efektif secara keseluruhan. Tanggung jawab ini termasuk seleksi, pengadaan, penyimpanan, penyiapan obat untuk dikonsumsi, hingga distribusi obat ke unit perawatan penderita. Masing-masing dalam siklus manajemen obat ini saling terkait, sehingga harus dikelola dengan baik agar masing-masing dapat berfungsi secara optimal. Pelayanan kefarmasian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien dengan filosofi pelayanan kefarmasian. Ketidakefisienan dalam pengelolaan obat akan memberi dampak negatif bagi rumah sakit, baik secara medik, sosial, maupun secara ekonomi juga memberikan dampak negatif, seperti misalnya terganggunya distribusi, kerusakan obat, hingga terdapatnya obat kadaluarsa, maupun terhadap biaya operasional bagi rumah sakit. Nah, sehingga diharapkan manajemen obat ini dapat dipakai sebagai proses penggerak dan pemberdayaan semua sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit yang kemudian dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan obat setiap dibutuhkan agar operasional efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan obat di rumah sakit adalah agar obat yang diperlukan tersedia setiap saat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, dari harga yang terjangkau untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Di sini rumusan masalah saya, bagaimana pengelolaan serta metode penyimpanan obat di instalasi farmasi rumah sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Adapun tujuannya dari penelitian ini, tujuan umumnya untuk mengetahui pengelolaan serta metode penyimpanan obat di instalasi farmasi rumah sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Adapun tujuan khususnya diantaranya untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengadaan dan pendistribusian obat. Yang kedua, untuk mengetahui metode penyimpanan obat yang tepat untuk digunakan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah metode penyimpanan obat yang digunakan ini berpengaruh terhadap kadaluarsa obat. Adapun manfaatnya di sini secara teoritis dan praktis. Secara teoritis untuk mengambil pengalaman dari penyusunan skripsi dan dapat memberikan manfaat terhadap para petugas instalasi farmasi rumah sakit agar lebih baik dalam mengelola obat yang diperlukan sehingga bisa tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup dan terjamin untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Adapun manfaat secara praktis, pelayanan kefarmasian dapat dilakukan dengan baik untuk menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Tinjauan pustakanya di sini saya membahas berbagai hal yang menyangkut tentang obat dan penyimpanan obat. Di mana obat di sini didefinisikan sebagai suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengelolaan obat sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan obat, penerimaan obat, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pelayanan obat, hingga pencatatan serta pelaporan. Adapun instalasi farmasi rumah sakit merupakan unit ataupun fasilitas tempat penyelenggaraan semua pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian di suatu rumah sakit.
Penyimpanan obat sendiri merupakan suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta dapat menjaga mutu obat. Tujuannya yaitu untuk memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga keberlangsungan persediaan, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Adapun di sini metode penyimpanan yang dilakukan pada penyimpanan obat bisa berdasarkan kelas terapinya, bentuk sediaan, serta jenis sediaan farmasi. Di antaranya yang pertama obat disusun secara alfabetis dari huruf A sampai Z. Yang kedua, menerapkan prinsip first in first out dan first expired first out. Yang ketiga, penampilan dan penamaan yang mirip atau lasa tidak ditempatkan berdekatan. Di sini karena supaya menghindarkan dalam mengambil obat yang salah. Yang keempat, obat disusun berdasarkan kelas terapinya. Adapun golongan penyimpanan obat berdasarkan obat high alert, yang kedua obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, dan yang ketiga obat emergensi atau keadaan darurat. Nah, medis penyimpanan obat emergensi atau keadaan darurat harus diperhatikan dari sisi kemudahan, ketepatan, dan kecepatan reaksi bila terjadi kegawat daruratan. Untuk bab 3-nya, kerangka konseptual ini, saya membahas mengenai manajemen pengelolaan obat yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pelaporan, hingga evaluasi. Namun di sini variabel terikat saya khusus akan membahas tentang penyimpanan saja. Dan yang lainnya merupakan variabel yang tidak terikat atau variabel yang tidak diteliti. Untuk indikator standar yang saya pakai ada Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 dan Permenkes RI nomor 35 dan 48 tahun 2014 serta indikator menurut ujian Ningsih. Nah, dari ketiga indikator ini nanti akan dievaluasi kesesuaian berdasarkan pedoman atau standar penyimpanan obat dan indikator penyimpanan obat di rumah sakit yang akan diteliti. Apakah sudah sesuai atau tidak? Selanjutnya, bab 4 metode penelitian yang akan membahas tentang rancangan penelitian. Di sini, rancangan penelitian yang saya gunakan ini penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini nanti akan berfokus kepada observasi maupun wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk populasinya di sini seluruh pegawai pada instalasi farmasi rumah sakit di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Untuk sampelnya sendiri diambil dari pegawai instalasi farmasi Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya yang mengetahui bagaimana pengelolaan serta metode penyimpanan obat di rumah sakit tersebut. Adapun variabel pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah evaluasi kesesuaian proses penyimpanan obat sesuai dengan standar dan indikator penyimpanan di rumah sakit. Untuk operasional variabelnya, di sini menyangkut sistem penyimpanan, pengaturan tata ruang, cara penyimpanan obat, serta pencatatan kartu stok. Untuk mendapatkan data ini nanti saya akan melakukan wawancara dan observasi pada orang-orang atau lembaga yang terkait. Adapun instrumen penelitian ini karena ini kualitatif, maka digunakan alat tulis untuk menulis, alat rekam, dan kamera pada saat wawancara. Adapun sasaran penelitiannya, subjeknya seluruh pegawai instalasi farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya yang mengetahui segala kegiatan evaluasi, pengelolaan, serta metode penyimpanan obat, dan objeknya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya pada bagian instalasi farmasi rumah sakit. Untuk lokasi dan waktunya, penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya dengan estimasi waktu penelitian
yang dilakukan selama 3 bulan pada bulan Februari hingga April 2023. Kemudian prosedur pengambilan atau pengumpulan datanya di sini dilakukan secara observasi atau meninjau langsung ke lapangan dan pengambilan data dari rumah sakitnya sendiri, dan yang ketiga wawancara dengan pihak terkait atau karyawan di instalasi farmasi rumah sakit. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, yang pertama penyelesaian izin penelitian, selanjutnya pengenalan lokasi penelitian, penentuan maksud penelitian, persiapan observasi, kemudian melakukan observasi di instalasi farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Yang keenam, penelusuran literatur yang menunjang penelitian, pengumpulan data, dan analisis data secara deskriptif. Kemudian dilakukan penyusunan laporan penelitian dan menarik kesimpulan dan saran. Untuk cara pengolahan dan analisis datanya sendiri di sini, analisis kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti akan menganalisa jawaban yang diwawancarai. Selanjutnya dibandingkan dengan apakah sudah sesuai dengan standar yang digunakan, yaitu apakah sesuai dengan pedoman Permenkes RI nomor 72 tahun 2016, Permenkes RI nomor 35 dan 48 tahun 2014, dan indikator-indikator penyimpanan menurut Pujianingsih. Sekian presentasi proposal penelitian saya ini. Semoga dapat diambil manfaatnya untuk proses akademik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.